Shalom saudara, salam Mazmuria, yes maju terus. Puji Tuhan, saat ini kita bergabung kembali di ibadah online GGP Mazmuria di hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Bagi setiap jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening bendahara GGP Mazmuria. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi siang hari ini. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan merenungkan sebagian pada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berkati setiap persiapan kami, tidak ada apa-apanya tanpa campuran daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sudah hadir di tempat ini. Bahkan Engkau juga memberkati teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa hadir dengan karena keadaan ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sekali lagi Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik ya. Puji Tuhan. Yang di belakang bisa dengar suaranya? Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur hari ini bisa ibadah di tempat ini. Amin. Semua sukacita? Amin ya. Puji Tuhan. Walaupun kita masih mengikuti protokol kesehatan ya, mungkin jaraknya agak berjauhan ya, agak berjauhan tempatnya, tetapi saya percaya hati kita tetap dekat. Amin. Ada yang sudah lama sekian bulan tidak pernah ketemu, hari ini bisa ketemu. Ini juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua sehat ini karena berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan. Bahkan kalau pagi hari ini kita masih berikan tema yang luar biasa. Tema tahunan kita masih ingat? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Katakan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya ya. Bapak Ibu yang kekasih, bahkan tema bulan ini 2 bulan ya adalah jadilah kuat dan bergerak maju di dalam Kristus ya. Jadilah kuat dan bergerak maju dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, saya renungkan firman ini atau tema ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Jadilah kuat dan bergerak maju dalam Kristus. Ini bukan sebuah perintah Bapak Ibu, bukan sebuah perintah Tuhan, tetapi saya katakan ini adalah sebuah pernyataan Tuhan, atau tepatnya sebuah penetapan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 3, maka Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau hari ini, bulan ini, temanya adalah jadilah kuat dan bergerak maju di dalam Kristus, maka pernyataan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa ini sebuah perintah, tetapi penetapan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah kuat, maka kita akan kuat. Amin. Kalau ini kita lakukan sebagai perintah, kita nggak akan sanggup. Betul? Kalau ini perintah jadilah kuat, siapa kita ini? Apalagi menghadapi keadaan hari-hari ini, keadaan yang sulit. Kita tidak akan kuat. Tetapi kalau kita imani bahwa ini adalah sebuah penetapan Tuhan, ya, kalau penetapan Tuhan siapa yang dapat mengubahnya? Tidak ada.
Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Ini ayat yang tidak asing bagi saya dan saudara, bahkan sering kita nyanyikan. Mazmur pasal yang 37 ayat yang ke-23 dan 24. Bapak Ibu boleh membaca, boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, ini ayat yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, hidup kita, hidup orang percaya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, waktu krisis tahun 65, ya Bapak Ibu yang kekasih, masih ada beberapa yang mengalami, ada beberapa yang mungkin dengar cerita tentang krisis 65. Tuhan membuat saya yang tadinya tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, menjadi orang percaya, bahkan menjadi orang Kristen. Tuhan memproses saya, ya, yang tadinya tidak tahu tentang kekristenan, ya. Kristen taunya hanya di buku, di pelajaran bahwa itu ada agama yang diakui di Indonesia, ya. Jadi saya tidak kenal, apalagi namanya Yesus tidak kenal. Tetapi Tuhan proses saya sedemikian rupa, saya tidak akan ceritakan panjang lebar karena waktu tidak ada, ya. Tapi yang jelas membuat saya yang tadinya tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Ini tahun 65 sampai dengan beberapa tahun, dampak dari krisis 65 adalah beberapa tahun. Bapak Ibu yang kekasih, singkat cerita, Tuhan membuat saya menjadi orang yang percaya sama Tuhan, menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu yang kekasih, berikutnya ketika saya sudah menjadi orang percaya, bahkan saat ini saya punya prinsip, punya ayat kesukaan gitu, ayat favorit saya adalah Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat favorit saya. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih, berikutnya krisis tahun 98, ya. Sebagian sudah mulai mengalami, ya. 98 terkenal dengan Krismon, ya. Tuhan membuat saya yang tadinya orang Kristen, yang sudah bertahun-tahun hanya beribadah kepada Tuhan, hanya ke gereja, Tuhan memproses saya menjadi hambanya, ya. Bahkan dikasih predikat pendeta, ya. Itu prosesnya tahun 98 dan tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kekasih, Krismon, ya, bukan berarti tidak berdampak kepada orang percaya kepada Tuhan, bukan tidak berdampak kepada saya dan keluarga saya. Saya mengalami 98. Kita tahu dampak daripada Krismon itu bukan hanya 98 tapi 99, 2000. Saudara tahu bahwa tahun-tahun itu saya, keluarga saya sedang-sedangnya gitu, ya. Sedang-sedangnya apa? Anak-anak yang satu SMP mau lulus SMP, mau ujian masuk SMA, yang satu lulus SMA kemudian harus masuk kuliah. Dan Bapak Ibu yang kekasih, akibat Krismon saya mendapatkan PHK, katakan itu, ya, dirumahkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tapi yang luar biasa, Tuhan tetap protek saya dengan sedemikian rupa sehingga saya bisa melaluinya dengan luar biasa karena campur tangan Tuhan. Banyak tentunya kesaksian-kesaksian yang sebenarnya bisa saya bagikan melalui, ya, kejadian ini atau krisis tahun 98 sehingga membuat saya tetap kuat, ya. Ini karena Tuhan yang menyertai saya. Bapak Ibu yang kekasih, kemudian tahun ini, ya, tahun 2000 ada kembali namanya
COVID-19. Amin. Siapa yang nggak mengalami? Siapa yang tidak merasakan COVID-19? Banyak orang ketakutan, banyak orang jatuh. Tetapi puji Tuhan, firman ini luar biasa meneguhkan saya dan saudara. Amin. Saudara percaya bahwa ayat ini untuk kita semua? Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya percaya, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Ya, puji Tuhan. Saya akan persingkat kembali kepada tema kita bahwa orang yang kuat, jadilah kuat dan tetap bergerak maju di dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, ada 3 hal yang ingin saya bagikan secara singkat pada pagi siang hari ini. Orang yang kuat dan tetap bergerak maju di dalam Kristus. Yang pertama, tetap berdoa. Katakan, tetap berdoa. Boleh semua mengucapkan tetap berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Orang yang kuat dan tetap bergerak maju dalam Kristus, dia tetap berdoa. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam 1 Tesalonika pasal 5:17 tentunya kita sudah hafal, tetap berdoa. Artinya doa terus menerus. Bapak Ibu yang kekasih, berdoa bukan sekedar penyembahan. Berdoa bukan sekedar kita minta atau memohon kepada Tuhan. Tetapi berdoa adalah sebuah hubungan atau sebuah komunikasi. Ya. Komunikasi atau hubungan vertikal dan horizontal, ya, Bapak Ibu yang kekasih, ya. Kita hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu yang kekasih, keadaan krisis apapun yang terjadi tidak membuat kita menjadi putus hubungan dengan Tuhan. Justru kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang kuat, ketika masalah terjadi, kita tidak lari dari Tuhan. Justru masalah yang terjadi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan terputus karena keadaan. Mungkin cara-cara ibadah kita agak sedikit berubah. Kita harus ibadah di rumah. Kita datang ibadah, puji Tuhan kita sudah ibadah di gereja dengan jarak yang ditentukan, ya, dengan protokol kesehatan yang harus kita masih terapkan hari ini. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Hubungan kita dengan Tuhan tetap luar biasa, ya. Bapak Ibu yang kekasih, bahkan Bapak Ibu yang kekasih, kita hanya bukan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama harus tetap berjalan baik. Jadi doa saudara yang kekasih bukan sekedar kita vertikal atau hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, dengan pembatasan sosial ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita tetap ada hubungan dengan teman-teman kita. Amin. Walaupun berjarak jauh, ya, jarang ketemu, ya. Berapa bulan kita ketemu? Hampir 5 bulan, mungkin sebagian yang sama sekali kita nggak pernah ketemu 5 bulan. Tetapi kita tetap dekat, tetap ada hubungan satu dengan yang lain. Amin. Melalui medsos, ya, kita tetap hubungan. Ya, puji Tuhan. Jadi itu saudara yang kasih, kita tetap berdoa. Jadi kalau berdoa tentunya kita sekali lagi bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, tetap beriman, ya, tetap percaya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih,
Bapak Ibu boleh baca tentang iman itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Mungkin nanti bisa dibaca Alkitabnya. Tetapi yang jelas di dalam ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi keadaan, ya krisis apapun yang terjadi, tetap beriman. Kita tetap memiliki iman, kita tetap percaya, ya. Karena kita punya dasar yang kuat, ya. Kesaksian Bapak Jumali kita katakan bahwa walaupun sakit, kita percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Walaupun mungkin kita mengalami dampak daripada COVID ini, mungkin ekonominya terdampak, kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita. Filipi pasal yang keempat yang ketiga, ini pernyataan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung, ya, ini kata Paulus. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, biarlah pernyataan Paulus ini menjadi pernyataan kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin. Perkara apa sih yang tidak bisa kita lakukan kalau bersama Tuhan? Pasti bisa. Amin. Jadi ayat ini luar biasa. Dia memberi kekuatan kepadaku, kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ini luar biasa, ya. Bahkan Roma 8:28, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini harus kita imani Bapak Ibu yang kekasih. Saya Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja seperti Bapak Ibu yang kekasih, juga sangat terdampak dengan krisis ini. Tetapi saya bisa melalui sampai hari ini semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan sampai dengan usia saya hari ini, saya 66 tahun, tetap sehat, ini karena Tuhan. Amin. Hari ini saya masih bisa aktivitas, ini semua karena Tuhan. Saya bisa melakukan semua bukan karena kemampuan saya, tetapi karena campur tangan Tuhan. Sementara Bapak Ibu yang kekasih, begitu banyak, bahkan himbauan kita harus di rumah, kegiatan di rumah. Saya hampir tidak pernah libur. Ya, setiap hari saya harus bekerja. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, segala perkara, bahkan kesehatan, ya, bahkan ekonomi, bahkan keluarga, ya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, tetap memperhatikan tuntunan Tuhan. Ya, katakan, tetap memperhatikan tuntunan Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Dan berkatalah ia kepada mereka, ini kata Gideon, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita baca ayat ini, bagaimana Gideon mengatakan kepada umatnya saat itu bahwa ini taat sama pimpinan, ya, memperhatikan tuntunan daripada pemimpinnya. Amin.
Pemimpin adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Kita harus perhatikan setiap tuntunannya, setiap nasihat-nasihatnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, jadi bagaimana Gideon mengalahkan musuh? Dia pesan kepada lain supaya mengikuti, memperhatikan tuntunan daripada pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, tetapi yang pada pagi hari ini ingin saya katakan bahwa memang betul pemimpin kita adalah tidak ada yang sempurna. Betul? Kita harus, satu sisi kita harus taat kepada pemimpin kita, perintah-perintah daripada pemimpin kita. Tetapi di lain sisi bahwa kita ingat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Satu contoh yang nyata Bapak Ibu kekasih, pemimpin-pemimpin kita, presiden, gubernur, tidak ada yang sempurna. Dia menginstruksikan semuanya di rumah, tidak usah keluar rumah. Saya bayangkan kalau misalnya semua taat semuanya di dalam rumah, kacau. Betul? Memang pemimpin menyampaikan secara umum. Betul? Jadi tidak semua kita bisa melakukan apa yang disampaikan pemimpin kita. Tapi kita tetap harus memperhatikan apa yang disampaikan, petunjuk-petunjuk yang disampaikan dalam menghadapi COVID. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana menyikapinya? Di satu sisi kita harus taat sama pemimpin, di lain sisi kita harus melakukan segala sesuatu ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya baca di dalam Roma, Bapak Ibu yang kekasih, Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Roh yang membantu kita. Jadi bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan, Roh sebenarnya yang menolong kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, saya bukan berarti tidak taat sama pemerintah, disuruh di rumah tetapi tetap aktivitas keluar. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya tetap menyerahkan semuanya kepada campur tangan Tuhan. Sehingga kapan saya harus berangkat atau kapan saya tidak berangkat, itu semuanya Tuhan yang menolong saya. Amin. Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu yang kekasih, saya pribadi bukan berarti sama sekali tidak khawatir ya. Tentu saja ada kekhawatiran. Bagaimana saya harus keluar rumah, bagaimana saya harus ketemu dengan orang-orang yang baru ketemu gitu ya, baru ketemu mungkin dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Sementara saya pulang kerja harus ketemu keluarga. Bagaimana kalau virus itu nempel di saya kemudian keluarga tertular? Tentu saja kekhawatiran itu ada. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saya tetap melakukan aktivitas ya, tetap bekerja di proyek ya. Itu semua Tuhan yang menolong saya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, itu yang saya renungkan, saya alami dalam kehidupan saya. Ya, krisis boleh terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, saya tetap kuat karena Tuhan. Saya tetap ada hari ini karena Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, jadi pesan yang kita tangkap pada hari ini bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah hidup kita. Apabila ia jatuh, dikatakan dia tidak akan pernah tergeletak.
Mungkin Bapak Ibu yang kekasih mengalami jatuh dalam kehidupan kita. Mungkin jatuh dalam kesehatan kita. Mungkin jatuh dalam ekonomi kita. Mungkin jatuh di dalam hubungan-hubungan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Sebab Ia menopang tangannya. Amin. Jadi kesaksian saya tadi, saudara yang kasih, sekali lagi bahwa saya tetap mengalami, tetap terdampak, ya tetap mengalami pengurangan tenaga kerja, ekonomi saya melorot, tetapi Tuhan tetap protek saya, tetap menolong saya sehingga saya tidak sampai jatuh. Ya. Ini karena kita mendapat sekali lagi topangan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak tahu apa yang menjadi problem Bapak Ibu yang kekasih. Mungkin mengalami dampak dari COVID ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi saya ingin katakan bahwa kita tidak akan tergeletak, karena Tuhan tetap menopang kita. Ayat-ayat firman Tuhan yang sering disampaikan dalam bulan-bulan ini sering menekankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini yang harus tetap kita pegang, janji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi saya tetap mengajak Bapak Ibu, karena COVID ini belum selesai, masih tetap ada, tetapi kita memang tidak boleh takut, tetapi kita tetap mengikuti tuntunan-tuntunan, nasihat-nasihat daripada Tuhan, melalui pemimpin kita. Bahkan yang lebih daripada itu, kita tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Mas Muria, jadilah kuat dan bergerak maju. Keluarga-keluarga Mas Muria, jadilah kuat dan tetap bergerak maju di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa dalam sikap berdoa, Bapak Ibu kekasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sudah memilih, bahkan menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika terjadi atas kehidupan kita masalah-masalah, krisis apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak tahu apa yang menjadi problem daripada setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mungkin mereka ada yang mengalami jatuh sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami, pulihkan kami. Jemaat yang saat ini hadir mungkin mengalami sakit, pulang dengan kesembuhan. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena kondisi situasi mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lemah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu bahwa mukjizat masih ada tempat ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kami mengalami jatuh dalam hal ekonomi kami, usaha kami jatuh, kami mengalami PHK, mungkin usaha kami menjadi menurun, omset kami menurun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, karena Engkau menopang kami. Problem yang terjadi, mungkin tagihan-tagihan yang belum terbayar, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami mengalami jatuh di dalam rumah tangga atau keluarga kami.
akibat daripada krisis yang terjadi, mungkin terdampak sehingga hubungan kami, keluarga kami menjadi lemah, menjadi buruk. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keluarga kami, pulihkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Keluarga kami tetap utuh, keluarga kami tetap diberkati oleh Tuhan. Perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya jemaat Mazmuria tetap kuat, bahkan tetap bergerak maju di dalam Tuhan. Mazmuria tidak akan pernah mundur, tetapi akan tetap maju. Bersama Tuhan kami bisa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau selalu pilih, Engkau tetapkan menjadi hamba-hamba-Mu untuk melayani pekerjaan tempat ini. Ibu Gembala, Ibu Asti, Tuhan, berkati dalam kesehatannya, berkati di dalam setiap pelayanannya, berkati dalam keluarga, semangat Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan setiap kami hamba-hamba Tuhan, Engkau yang memilih kami, Engkau yang terus memperlengkapi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi, bahkan setiap aktivis satu persatu tidak akan kami sebut, tapi kami percaya kalau Engkau memilih mereka, Engkau memperlengkapi mereka. Kuatkan setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kesehatannya berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih, boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan pulang di tempat ini dengan membawa berkat yang limpah dari Bapa di sorga. Berkat damai sejahtera, bahkan kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan daripada Roh Kudus yang terus akan memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Bapa, terima kasih.